Shalom saudara-saudara. Pada malam ini ada kegelapan. Topik kita malam ini adalah tengah malam. Dan ini adalah satu pelajaran penting di dalam firman Tuhan. Dan kita akan mempelajari topik ini sebagai renungan setiap hari selama minggu ini. Jadi di dalam tengah minggu ini atau tengah malam, kita akan melihat di dalam sesi yang pertama, tengah malam mendekat. Di dalam Ayub 34 ayat 20 firman Tuhan katakan, dalam sekejap mata mereka mati. Ya, pada tengah malam orang dikejutkan dan binasa. Mereka yang perkasa dilenyapkan bukan oleh tangan orang. Jadi kalau begitu oleh tangan siapa saudara-saudara? Nah perhatikan, 10 menit sampai tengah malam. 5 menit sampai tengah malam. 3 menit sampai tengah malam. 2,5 menit sampai tengah malam. 2 menit sampai tengah malam. Waduh, sudah mau kehabisan waktu. Sisa 100 detik sampai tengah malam. Jam tengah malam. Sungguh menakutkan. Setelah tengah malam, ada apa? Tengah malam simbol kuasa kegelapan pada akhir zaman. Kegelapan rohani akan menutupi bumi. Tengah malam adalah suasana akhir zaman. Jam tengah malam. Kegelapan akan semakin gelap hingga masa antikristus dalam Wahyu 13. Apakah ini masanya bumi akan tertutup dengan kegelapan dan kekelaman? Dan banyak mati ketakutan? Lihatlah di dalam Yesaya 60 ayat 2 dan Lukas 21 ayat 26. Dan minggu ini kita akan merenungkan topik tengah malam. Berdoalah dan jangan takut. Tuhan Yesus memberkati. Sesi 2, teror di tengah malam. Dalam Lukas 21 ayat 26, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Yang pertama yang kita mau melihat adalah tangisan tengah malam di Mesir. Dalam Keluaran 11, 4-6, beginilah firman Tuhan. Pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di taktanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan. Juga segala anak sulung. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir. Seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Lalu dalam Keluaran 12, 29-30 terjadi seperti Tuhan bilang. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung Firaun yang duduk di taktanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada tengah malam bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir. Sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Jam 24 tengah malam mati semua anak sulung. Masa penghukuman dunia sudah mulai terjadi. Sebagaimana Mesir dan Firaun, demikianlah pada akhir zaman dengan dunia, setan dan antikristus. Seperti Ayub 34:20, dalam sekejap mata mereka mati. Ya, pada tengah malam orang dikejutkan dan binasa. Mereka yang perkasa dilenyapkan bukan oleh tangan orang. Jadi satu-satunya jalan keselamatan dari murka Allah pada jam tengah malam
adalah perlindungan di bawah darah anak domba Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada satu keluarga di Mesir yang luput kecuali berlindung pada darah anak domba. Semua orang lain dihukum. Hal yang sama akan terjadi di akhir zaman. Kegelapan meningkat dalam moralitas, politik, kedagingan, pemberontakan terhadap standar Allah dan lain-lain. Benar sekali, kita semakin dekat jam tengah malam. Dan seperti peramal cuaca berkata, malam ini, ramalannya adalah malam yang makin gelap. Hanya murid-murid Yesus yang sanggup menawarkan jawaban. Saudara, kasih kemurahan yang ditolak sama saja dengan mengundang murka Allah. Dalam Amos 4 ayat 4-12 ada 5 murka Tuhan: kelaparan, kemarau, hama, penyakit sampar, menjungkir balikan kota-kota. Namun mereka tidak mau berbalik dan kembali kepada Tuhan. Oleh karena aku melakukan yang demikian kepadamu, kata Tuhan, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Jawaban untuk kita dalam Mazmur 91, 5-7. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan tengah malam, terhadap panah, rudal yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar, belalang yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular, pandemi yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Berimanlah kepada Tuhan, percayalah kepada Yesus Kristus. Ini adalah jawabanmu. Selamat datang ke sesi ketiga pelajaran tengah malam. Topik hari ini adalah pelarian ajaib pada tengah malam. Kita sudah melihat bagaimana di jam tengah malam itu sedang mendekat, penuh dengan kegelapan, penuh dengan horor, penuh dengan teror pada tengah malam. Orang-orang Mesir sudah mengalami bagaimana semua anak sulungnya sudah tewas pada jam tengah malam. Tetapi kita melihat pada jam yang sama terjadi pelarian ajaib bagi umat Tuhan. Seperti di dalam Keluaran 12 ayat 33. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu. Sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Setelah 430 tahun, umat Israel mendapat gaji 430 tahun dalam satu saat. Satu mujizat luar biasa pada waktu mereka luput dan lari dari Mesir. Tengah malam mereka bangun dan memuji Tuhan. Untuk orang-orang Mesir sudah penghukuman, tapi untuk orang-orang percaya kepada Tuhan, hari kemerdekaan. Mazmur 119:62 berkata, tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu. Jadi ini adalah waktu untuk kita bersyukur atas kuasa Tuhan untuk memberi pembebasan. Di dalam Keluaran 19 ayat 4, Tuhan berkata, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Dari Tuhan akan membawa kita dengan kuasa Roh Kudus, sayap burung Raja Wali, burung Nasar. Dan ini yang kita akan lihat juga di akhir zaman. Seperti dalam Wahyu 12 ayat 14. Kepada perempuan mempelai wanita Kristus diberikan kedua sayap dari burung Nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Sebagaimana perjalanan mulai dengan sayap burung Raja Wali, dia juga berakhir dengan naik sayap burung Raja Wali, yaitu kuasa Roh Kudus. Penyingkiran Israel dari Mesir menggambarkan penyingkiran gereja pada akhir zaman oleh kuasa Roh Kudus, yaitu sayap burung Nasar. Di dalam Ulangan 32 ayat 11-12, Tuhan dinyatakan sebagai burung Nasar atau burung Raja Wali, dan sayapnya adalah kuasa Roh Kudus.
Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun Musa. Dalam Yesaya 40:31 kita melihat kuasa doa adalah juga di dalam sayap burung nasar. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita pasang sayap burung nasar. Kita belajar terbang. Lihat kuasa Tuhan. Karena di dalam doa sejarah dapat diubahkan. Selamat datang di sesi keempat tentang tengah malam. Hari ini topiknya adalah Paskah menubuatkan salib Yesus. Kita sudah melihat di dalam sesi-sesi sebelumnya, tengah malam mendekat. Kita melihat juga teror yang terjadi di tengah malam dengan kematian anak-anak sulung. Kita juga melihat pelarian ajaib di tengah malam, di mana bangsa Israel merdeka dari Mesir. Dan hari ini, Paskah menubuatkan salib Yesus. Di dalam Keluaran 12 ayat 46 dan 47, kita baca, Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Segenap jemaah Israel haruslah merayakannya. Paskah adalah satu kewajiban. Karena ini adalah titik tolak satu perjalanan dan hidup yang baru bagi bangsa Israel. Dan di dalam Keluaran 12 ayat 5 dikatakan anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela. Sama seperti Yesus, tidak ada dosa sedikit pun. Anak domba Allah. Semua nubuatan digenapi dengan persis. Seperti Yohanes 1 ayat 29. Yohanes Pembaptis melihat Yesus sedang berjalan di pinggir sungai Yordan. Dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus adalah anak domba Paskah. Nah, tengah malam itu terjadi juga pada waktu Yesus ditangkap. Setelah perjamuan malam, dari perjamuan Paskah, setelah pengajaran Yesus sejam lebih dengan murid-muridnya, setelah jalan 3 kilometer dari Bukit Sion ke Bukit Zaitun, setelah berdoa sejam dengan murid-muridnya, setelah Yudas mengkhianati Yesus, dan setelah koordinasi imam besar dan pasukan Roma, Yesus ditangkap dalam kegelapan. Itu bisa dibaca dalam Matius 26, 47 sampai 56 dan Yohanes 18 ayat 1 sampai 12. Dan Paulus mengajarkan kepada kita dalam 1 Korintus 5, 7 sampai 8. Anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta. Tengah malam memang penghukuman atas kuasa kegelapan. Tapi ada jalan keselamatan bagi orang percaya. Hari yang mulia, kita merayakan penyaliban Tuhan Yesus Kristus di seluruh dunia pada hari ini, pada Paskah. Disebut Jumat Agung. Walaupun sebenarnya kita percaya Yesus disalibkan pada hari Rabu. Dan dia 3 hari, 3 malam di dalam kubur. Tapi itu bukan topik kita hari ini. Topik kita hari ini adalah anak domba yang ajaib. Anak domba dikorbankan pada waktu Paskah. Dan kita sudah tahu bahwa itu adalah tanda yang membawa sampai ke tengah malam. Terjadi teriakan di Mesir, terjadi keselamatan bagi bangsa Israel. Tapi ada beberapa hal lagi yang penting. Itu merupakan satu permulaan baru bagi mereka.
Dalam Keluaran 12 ayat 2 dikatakan ini adalah permulaan baru. Sama juga dengan pengalaman kita sebagai orang percaya dengan lahir baru. Karena kita terima Yesus sebagai anak domba, sebagai juru selamat. Dalam 2 Korintus 5:17 dikatakan kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah bangkit. Lalu di dalam Keluaran 12 ayat 3 sampai 6 kita melihat anak domba disimpan selama 4 hari. 4 hari ini menubuatkan 4.000 tahun. Karena bagi Tuhan 1 hari sama dengan 1.000 tahun. Dan kita melihat di dalam 4.000 tahun sejak kejatuhan Adam sampai Yesus disalibkan, anak domba sudah disimpan. Juga kita melihat di sepanjang Alkitab kisah ajaib tentang anak domba. Misalnya kita melihat di dalam Kejadian pasal 4. Kain dan Habel, satu anak domba untuk Allah. Dalam Kejadian 22, Abraham dan Ishak, satu anak domba yang menyelamatkan satu orang. Dalam Keluaran 12 Paskah, satu anak domba bagi satu keluarga. Dalam Imamat 16, korban untuk bangsa, satu anak domba untuk seluruh bangsa. Dalam Yesaya 53, anak domba, ia adalah Mesias, dia adalah manusia, satu anak domba untuk satu umat. Dalam Perjanjian Baru, Yohanes 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis sedang melihat Yesus dan menunjukkan anak domba yang menghapus dosa isi dunia, satu anak domba untuk satu dunia. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 kita melihat di situ adalah orang Ethiopia, pejabat orang Ethiopia, satu anak domba untuk barang siapa yang percaya. Tidak harus orang Yahudi, siapa saja yang percaya boleh selamat. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20, Petrus membawa pewahyuan juga kepada kita bahwa satu anak domba untuk sepanjang sejarah sebelum dunia diciptakan, anak domba sudah siap. Di dalam Wahyu 5 ayat 6 kita melihat untuk alam semesta satu anak domba duduk di takhta yang membawa keselamatan untuk semua. Dan yang ke-10 kita lihat di dalam Wahyu 21 sampai 22, Yerusalem baru, satu anak domba untuk kekekalan. Jadi tidak heran kalau kita baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tiada seorang pun datang kepada Bapa kecuali dengan aku. Yesus, anak domba Paskah, satu-satunya jalan keselamatan. Jadi mari kita percaya kepada Yesus Kristus dan selamat Paskah, saudara-saudara.